Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami kembali menyapa kita sekalian. Semoga di pagi ini kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan belajar dari firman Tuhan yang telah dipilih dari kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat pertama sampai 12. Kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Engkau adalah Tuhan yang sungguh berkuasa, yang terus memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Di pagi ini, ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, baharuilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan dapat kami mengerti dengan baik. Hikmat yang asalnya dari Tuhan akan bersama-sama dengan kami dalam memahami firman Tuhan ini. Dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Yoas, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Memang sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Amin. Jatuh karena melihat yang lain.
Tobang, Belanna, Mentiro, Senga. Itu yang akan menjadi tema kita di pagi ini. Di usia yang masih sangat muda Bapak Ibu, sangat sulit untuk menemukan sosok anak yang memiliki jiwa-jiwa pemimpin yang baik. Tetapi menarik, di kitab 2 Raja-Raja ini disebutkan bahwa Yoas di usia yang masih sangat muda, masih anak-anak, dipilih di usia 7 tahun ia menjadi raja Yehuda. Itu bisa kita baca di pasal 11 ayat 21. Yoas ini bertumbuh, berkembang di bawah bimbingan Imam Yoyada. Raja Yoas bertumbuh sehingga ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Salah satu kebenaran yang dilakukan Yoas adalah melakukan perbaikan bagi rumah Tuhan, sehingga para imam bisa hidup dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan mulai ayat 9, luar biasa semangat Yoas dalam memperbaiki rumah Tuhan. Luar biasa motivasi yang diperlihatkan oleh Raja Yoas di bawah bimbingan Imam Yoyada. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, Yoas tidak memperhatikan kehidupan bangsanya, di mana mereka masih jauh dari Tuhan. Mereka masih menyembah berhala, bahkan mempersembahkan korban-korban di bukit-bukit pengorbanan. Bahkan dalam teks ini kita dapat melihat bahwa perbuatan benar Yoas hanya dilakukan selama Imam Yoyada masih hidup. Dalam 2 Tawarik pasal 24 dikatakan bahwa setelah Imam Yoyada meninggal, keadaan berbalik. Yoas menjauh dari Tuhan. Yoas lebih memilih yang lain daripada hidup taat kepada Tuhan. Kehidupan Yoas ini ternyata dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang akhirnya membawa Yoas kepada penyembahan berhala. Bahkan Bapak Ibu, ketika Tuhan menegur Yoas lewat Sakaria, anak Imam Yoyada, yang dipakai oleh Tuhan, Yoas justru membunuh Sakaria itu. Dan di akhir hidup Yoas, pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan pemberontakan terhadapnya, dan akhirnya Raja Yoas dibunuh. Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan kita ini kita belajar bahwa hendaknya kita hidup tidak menjauh dari Tuhan. Bagaimanapun keberhasilan kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus siap menerima teguran yang dapat membuat kita menjadi lebih baik. Kesuksesan, keberhasilan, kepandaian, dan kebijaksanaan hendaknya dipakai sesuai kehendak Tuhan. Jangan pernah kita melihat yang lain daripada melihat apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, tetaplah hidup dalam kendali Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu di pagi ini yang terus menguatkan kami dalam menikmati anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tolong dan ajarlah kami untuk terus memilih kehendak Tuhan, bahkan terus mengandalkan Tuhan semata dalam hidup kami. Jauhkanlah dari kami segala sesuatu yang dapat membuat kami untuk menjauh daripada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, di pagi ini kami datang kepadamu berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala pekerjaan masing-masing mereka. Pertolongan dari Tuhan akan menyertai mereka, supaya mereka dengan tekun bekerja, dan Tuhan pun yang akan senantiasa diandalkan. Pun kami berdoa untuk setiap pribadi kami,
dalam masing-masing pergumulan hidup, kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, agar supaya Tuhan menolong dan memampukan kami dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Berdoa juga untuk para orang tua kami yang lanjut usia. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka dalam menjalani masa tua. Ajarlah mereka Tuhan untuk senantiasa menaruh pengharapannya hanya semata-mata kepada Tuhan. Anak-anak jemaat dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan apapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, ajarlah kami untuk selalu memaknainya dengan sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Demikian pula dengan bangsa dan negara kami. Siapapun yang Tuhan izinkan untuk memerintah, karuniakan hikmat dan kekuatan kepada mereka. Mampukanlah mereka Tuhan untuk menjadi pemerintah yang bijaksana, yang senantiasa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, mampukan kami sekalian untuk senantiasa menjalani kehidupan kami dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, yang datang bersyukur dan menaruh setiap harapan-harapan kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga berlandaskan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menikmati anugerah Tuhan pada masing-masing kita.